Assalamualaikum guys, baik lagi dengan saya Ruli Bakemono Garage. Sekarang kita mau review Project Car 56 karena pengerjaannya sudah selesai 100%. Ini Toyota Altis Gen 2 tahun 2008. Sebelum masuk ke video review, saya mau nginfoin kemarin akun Instagram saya kena hack, ya kan? Cuman sudah kembali 100%, jadi kalau mau nanya-nanya atau transaksi segala macam bisa dilakukan seperti biasa karena akunnya sudah kembali 100% gitu. Jadi akun kita kena hack jam 3 sore, jam 8 malam, alhamdulillah sudah bisa kita rembut kembali dari tukang hacknya nih. Memang sialan nih, saya doain yang hack itu biar berak beling, ya kan. Oke guys, langsung aja kita masuk ke review Project Car 65. Jadi untuk pengerjaan di mobil ini sebenarnya nggak banyak, dan ada beberapa juga yang nggak jadi dikerjain. Jadi yang pertama kita kerjakan adalah pengecatan full. Jadi untuk pengecatan full ini ngambil paket yang paling bawah guys, ya kan. Di kita kan ngecat ada 3 paket nih, paket low, paket medium, sama paket high. Nah ini untuk paket di Altis ini kita pakai paket yang paling bawah sesuai dengan permintaan yang punya mobil. Dan untuk kualitas catnya pasti nggak bisa ngejar yang medium atau yang high gitu, nggak bakalan ngejar, ya kan, karena setiap harga atau setiap paket dia punya kualitasnya masing-masing guys gitu. Nah kemudian ini ada coating bagian ventilator cowl dan juga batang wiper, ya kan. Terus untuk lampu ini nggak ada treatment segala macam. Di bagian nut sini kemarin kan ini bumpernya di scrub, ini udah kita rapikan. Jadi untuk bumper masih pakai bumper lama, nggak ada penggantian part bumper dan juga bracketnya. Cuman ini pemasangannya kita sealer gitu, karena kan bracket dalamnya tuh udah pada patah sebenarnya. Tapi ya kondisinya masih bisa diakalin lah gitu, ya kan. Nah ini sekarang sudah terpasang dan tampilannya bisa teman-teman lihat semua. Nah ini untuk bagian lampu-lampu seperti yang saya bilang tadi, nggak ada treatment segala macam. Kemarin cuman kita bersihkan doang karena kan kotor. Untuk bagian frame fog lamp juga ini sudah kita coating, chrome-nya sudah kita bersihkan, dan untuk rumah fog lamp juga kita bersihkan. Nah untuk grill hitam yang di tengah sini ini nggak dicopot guys, soalnya dia belakangnya itu dikawat, pada dikawat. Jadi kalau kita bongkar takutnya nggak presisi gitu, ya kan, masangnya, karena beberapa bagian udah pada dikawat daripada jadi kerjaan tambahan, ya kan. Jadi kemarin pas pengecatan cuman ditutup pakai koran aja gitu guys. Oke, lanjut ke bagian samping nih, ya kan. Kita ke kaki-kaki dulu dah. Untuk di bagian kaki-kaki ini ada beberapa part yang diganti. Pertama ada support shock kiri kanan, terus shock depan kiri kanan, stopper shock kiri kanan juga, dan yang terakhir ada penggantian rak setir. Terus terakhir kemarin sudah kita spuring dan untuk pengecekan dan test drive segala macam. Untuk bagian kaki-kaki depan ini sudah oke, sudah aman. Terus untuk velg ini kemarin kita poles, finishingnya ala-ala brush polish, ya kan. Jadi ada goresan-goresan bekas amplasnya gitu. Dan ini finishingnya kemarin kita clear atau di di pernis gitu guys. Nah ini pertama masuk pengen dipasang spacer, cuman nggak jadi karena velgnya peang dan juga retak gitu. Jadi kemungkinan sepertinya sih nanti diganti velg dulu baru dipasang spacer. Nah untuk bagian sini juga sudah selesai kita coating. Untuk bagian pelipit kaca juga sudah selesai kita coating. Ini frame pintu udah selesai juga kita repaint. Jadi warna hitamnya sekarang rata, nggak ada yang belang-belang atau peang atau bule, apalah pokoknya bahasanya, pokoknya begitu. Ini juga untuk handle pintu kemarin sudah kita cat. Jadi untuk pencatan kita copot semua untuk handle pintu, karena handle pintu sebenarnya mau dibenerin gitu. Nah ini untuk velg yang belakang ini yang kemarin tuh yang peang kalau nggak salah, yang saya taruh sebelah sini, yang sebelahnya lagi velgnya retak, nggak di repair karena yang punya mobil minta jangan diapa-apain aja lah gitu. Oke, jadi untuk bagian kaki-kaki seperti itu, nggak ada tambahan lain-lain. Untuk di bagian belakang juga nggak ada perubahan apa-apa, seperti awalnya aja, ya kan. Cuman sekarang kondisi catnya baru gitu.
Untuk bagian sini juga nggak ada perubahan apa-apa, ya palingan cuman bagian item-itemannya kita coating. Dan udah selesai. Untuk bagian interior cuma segitu doang, nggak ada yang aneh-aneh. Sekarang kita lanjut masuk ke bagian interior guys. Nah, kita buka-buka dulu ya pintunya. Untuk di bagian interior ini sama sekali nggak ada pekerjaannya guys gitu. Cuman karena kemarin kan mobil ini disiram full catnya, jadi otomatis dalamannya kotor ya, kita bonusin aja bersihin dalamannya guys gitu. Cuman ya nggak total seperti dibongkar full kan. Kalau dibongkar full kita ngebersihinnya juga total, karpet dasar juga di laundry segala macem. Kalau ini ya sekenanya aja kita bersihin guys gitu. Nah untuk dashboard ini sebenarnya pemilik mobil minta untuk dibenerin trimnya. Ini kan untuk dashboard bagian atas Altis ini dia soft touch gitu. Nah bagian atasnya itu bungkus kulitnya itu udah pada pecah, udah pada retak. Cuman ya saya ragu ngebenerinnya karena belum pernah coba ngebenerin, dan juga harus bikin emboss kayak begitu tuh, SRS airbag, kita belum bisa guys. Jadi kalau dipaksain takutnya hasilnya jelek ya kan, malah bikin kecewa pemilik mobil ya. Jadi udah saya putusan nggak bisa aja gitu, karena mobil orang dipakai coba-coba kan udah bahaya. Urusannya lain lagi. Oke. Nah ini untuk di bagian apa sih namanya, karpet kemarin udah kita bersihkan juga ya kan. Jadi untuk interior ya seperti yang saya bilang tadi, nggak ada pekerjaan sama sekali gitu. Terus palingan ini ada pemasangan elektrikal, tambahan elektrikal sedikit ya di bagian lampu kolong, dan juga penambahan modul auto folding atau auto ngelipat sendiri spionnya. Ini juga nggak ada perubahan, memang bawaannya seperti ini. Asli sih mobil ini sebenarnya cakep. Dan mungkin kalau misalnya saya udah bosan Vios, mungkin mobil ini dia jadi inceran selanjutnya nih, ya kan? Karena ini setelan bapak-bapak banget. Jadi maksudnya mobil ini tuh tanpa diganti velg segala macam, ya setelannya udah bapak-bapak banget, udah mantap gitu kan. Nah, nih kita cek bagian mesinnya dulu guys. Mesinnya juga nggak disentuh sama sekali, nggak ada pekerjaan di bagian mesin. Jadi untuk mesin cuman kita bersihkan aja. Nih. Karena kan kemarin apa namanya, kita cat, dan bagian sini juga kena apa namanya, kena hembusan angin cat dan juga pernis, jadi makanya kita bersihkan tipis-tipis aja guys. Terus ini ada penambahan elektrikal sedikit ya di bagian interior. Ini kita kasih saklar untuk lampu kolong. Jadi ketika pertama mobil datang ke sini udah terpasang lampu kolong, cuman modelannya yang dicolok ke lighter gitu. Terus yang punya mobil minta untuk dibikinkan saklar sendiri pisah. Nah, ini sudah kita bikinkan. Jadi untuk saklarnya kita bikin rangkaiannya pakai sikring dan juga pakai relay. Jadi suatu saat lampu kolong mau diganti pakai yang lebih terang, itu udah aman, tinggal ganti aja bohlamnya guys gitu. Terus ini ada penambahan modul auto folding spion atau auto ngelipat gitu. Jadi untuk ngelipat spion kalau misalnya mobilnya lagi diparkir, jadi dia tinggal mencet remote aja, remote kunci ya, remote kunci, nanti spionnya ngelipat sendiri guys gitu. Nah sekarang kita coba tes dulu untuk elektrikal tambahan tadi kan, kita ngambil kunci dulu. Nah ini asli mobil cakep banget guys, nih ya kan. Jadi ya kesannya tuh kayak bapak-bapak banyak duit nih mobil. Ya kan? Jadi memang setelannya begitu. Mungkin kalau saya punya mobil ini juga setelannya kayak begini, nggak bakalan macam-macam. Karena mobilnya udah ganteng ya kan. Nah ini sekarang kita tes dulu ya. Ini mobil Matic. Nah ini kita kunci kontak on aja, tidak usah ke ACC. Nah ini lampunya nyala nih guys, tapi lampunya dangdut kayak begini nih, ngedip kayak gini. Ini mati, hidup. Cuman setahu saya lampu kayak gini tuh dia bisa diubah untuk nyala, lampunya bisa kedap-kedip kayak gini, bisa kedipannya lambat, atau bisa dibikin lampu satu-satu. Misalnya
lampunya disetting warna putih atau warna biru gitu kan, cuman harus dipakein remote gitu. Nah terus untuk apa namanya, untuk spion yang auto ngelipet ini kita tes dulu ya. Pintunya harus ditutup tuh, karena nggak mau kan kalau nggak ditutup semua. Jadi kita tutupin dulu guys, sama kap mesin pun kita tutup. Pintu depan sebelah kiri tutup, belakang tutup. Nah kita tes ya. Nih, nah, sudah auto folding atau auto ngelipet sendiri kalau dipencet remote kunci guys, gitu. Oke. Nah jadi kurang lebih seperti itu untuk electrical tambahannya, karena memang ya pekerjaan di mobil ini nggak banyak. Untuk cara ngebukanya tinggal kunci kontak on aja gitu. Kalau Matic tinggal pencet start stop engine-nya satu kali, tek, langsung dia spionnya kebuka gitu guys. Oke. Nah jadi untuk semua pekerjaan barusan sudah kita review, kalau nggak ada yang kelewat ya. Jadi untuk pekerjaan di mobil ini, pertama ngecat full body, siram pakai paketan yang paling murah atau yang paling bawah. Kemudian ada penggantian rak setir, shock depan kiri kanan, support shock kiri kanan, terus stopper shock kiri kanan, terus ada spuring, penambahan elektrika segala macam dan lain-lain. Pokoknya nanti untuk rinciannya kita taruh di kolom deskripsi. Untuk total budget di mobil ini kurang lebih di 10 jutaan guys, gitu. Oke. Terima kasih untuk pemilik mobil yang sudah mempercayakan ngedandanin mobilnya di Bakemono Garage. Oke, saya Ruli pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.